Halo semuanya, di sini saya akan menemukan sebuah website di mana para venue itu bisa membuka event dan kita sebagai seorang user itu bisa melakukan join event. Dan di sini saya akan demokan lebih lengkap untuk website booking event olahraga ini ya. Oke, kita mulai dari halaman admin. Nah, untuk halaman admin di sini kita menggunakan CMS dengan package filament versi 4. Nah, ini kita udah gunakan filament versi terbaru ya. Kita bisa login dengan admin@gmail.com, lalu passwordnya adalah password. Oke, nah di halaman admin ini kita disediakan sebuah dashboard di mana kita bisa melihat total user. Ini user yang diregistrasi, itu lebih masuknya ke total venue, terus ada jumlah eventnya aktif, terus ada jumlah bookingnya, jumlah venue-nya, terus ada jumlah kategori yang kita miliki, dan ada pending bookings. Terus di sini kita juga bisa lihat semacam grafik untuk booking trends. Nah, di sini. Oke, lalu ada juga untuk revenue-nya. Di sini ada total transaksi itu di 166.000 ya. Dan kita bisa lihat juga untuk booking status distribution-nya itu sukses semua ya. Dan untuk pie chart event kategori, event pay kategori. Oke. Lalu di sini ada halaman booking. Di halaman booking ini kita bisa lihat data booking dari semua venue jika kita login sebagai seorang admin. Oke, di sini kita bisa lihat. Kita bisa lihat di bagian ini. Ini ada booking untuk event Fun Run Asia menolak cepat menua dini. Ini ada detailnya, subtotal, terus ada juga informasi check-in seperti itu. Lalu di sini kita punya fitur withdrawal ya. Nah, fitur withdrawal ini nantinya bisa digunakan untuk venue request uang ke adminnya, ke pemilik website event ini. Terus ada tiket scanner. Nah, karena di sistem asli itu pastinya ada lakukan pengecekan tiket. Nah, kita buatkan juga untuk scan QR code melalui tiket seperti ini, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada halaman event kategori. Nah, di sini kita bisa melakukan CRUD untuk kategorinya. Di sini saya udah buat beberapa kategori, mulai dari booking, tenis, boxing, tenis, running, powerlifting, dan juga swimming. Di sini kita bisa ubah, semisal boxing update gitu ya. Nah, ini juga ada slug-nya menyesuaikan. Seperti itu. Oke, jadi slug itu digunakan untuk agar nanti filternya itu dia berdasarkan si slug itu ya. Itu best practice-nya seperti itu. Nah, kita juga bisa buat event baru. Kalau kita buat tes di sini, terus logonya kita masukkan. Ini ngasal dulu aja ya, karena ini hanya untuk testing. Oke, kita buat. Dan di sini juga bisa nih, kita delete. Nah, ini ada confirmation-nya, kita hapus. Seperti itu. Lalu di sini sebagai seorang admin, kita juga bisa menambahkan event baru ya. Nah, tapi nanti kita akan contohkan untuk pembuatan event itu dari sisi venue aja. Nah, di sini kita bisa lihat ada event, beberapa event, contohnya ini ya. Contohnya di sini ada Iron Titan Powerlifting Competition. Nah, di sini ada deskripsinya, thumbnail, terus detailnya, terus pendaftaran dan harganya, seperti itu. Terus di sini sebagai seorang admin kita bisa menambahkan venue baru ya. Nah, oke kita akan coba untuk tambahkan venue baru di sini. Sebelum kita menambahkan venue, ini kita juga bisa buat usernya terlebih dahulu. Nah, misal kita buat user, misal nama venue-nya itu yang punya siapa? Yang punya adalah John Doe ya misal ya. Nah, email itu adalah john@gmail.com. Untuk role-nya ini berarti dia adalah venue owner, passwordnya kita set password aja. Nah, kita buat. Nah, ini sudah berhasil terbuat untuk si John Doe. Lalu kita bisa pergi ke venue. Kita bisa klik buat venue, terus ownernya berarti kita pilih si John Doe. Terus namanya apa di sini? Name-nya adalah venue, misal venue-nya apa ya berarti? Gor Satria Purwokerto gitu ya. Addressnya Purwokerto, Indonesia. Terus postal code-nya kita isi di sini. Oke, lalu kita klik buat. Nah, maka akan berhasil terbuat di sini. Venue yang baru ini itu ownernya adalah John Doe. Terus name dari venue-nya adalah Gor Satria Purwokerto. Alamatnya di Purwokerto, Indonesia, dan postal code-nya ini adalah 567721.
Terus ada total event yang dia miliki ini adalah 0 ya. Oke, seperti itu. Nah, ketika kita sudah berhasil membuat venue, kita coba login menggunakan akun venue ya. Di sini saya akan buka window Ignito, terus kita bisa login di sini. Oke, kita login dengan emailnya johndu@gmail.com. Passwordnya adalah password. Oke, sebentar saya cek dulu. John, oke, John aja ya ternyata ya. john@gmail.com. Nah, ini dia untuk halaman dari dashboard venue-nya. Untuk dashboard venue, di sini kita bisa lihat saldo tersedia, yaitu dari transaksi yang berhasil, terus venue yang dia manage. Jadi satu user itu bisa memiliki banyak venue ya. Contohnya si John Doe ini kita bisa tambahkan di venue yang Corso Mantri. Oke, kita pilih venue ownernya adalah John Doe. Maka ketika kita refresh di sini, venue-nya ada dua nih, venue I manage. Nah, ini dia bisa lihat juga bookingnya langsung bertambah karena sesuai dengan venue yang dia manage. Terus dia juga bisa lihat event yang dia miliki, terus ada booking yang dia miliki. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Terus di sini saya hapus saja dari yang Gor Sumantri ya. Ini agar datanya lebih bagus. Oke, kita hapus, kita simpan. Oke teman-teman, ini agar testingnya lebih bagus, demonya saya sudah hapus venue-nya itu, dia hanya punya yang Gor Satria. Sekarang di halaman booking, di sini sebagai seorang venue itu nantinya hanya bisa melihat daftar bookingnya ya, dia tidak bisa menambah, menghapus, ataupun mengubah. Lalu di sini ada fitur withdrawal. Di fitur withdrawal ini akan ada komisi sebesar 22%. Nah, nantinya teman-teman bisa atur juga untuk komisi tersebut itu berapa sesuai di platformnya. Terus di sini ada halaman event kategori. Nah, untuk kategori yang tersedia itu nantinya hanya seorang admin yang bisa nambah. Jadi ketika dari sisi venue itu ingin menambah kategori itu harus request ke admin. Oke, sekarang kita bisa menambahkan event baru di sini. Semisal judul eventnya adalah Fun Run Purwokerto Asik gitu ya. Nah, terus di sini deskripsinya lari-lari bersama dengan happy. Terus thumbnailnya kita bisa masukin. Nah, thumbnailnya misal seperti ini. Lalu kategorinya berarti ada di running, venue-nya berarti di Gor Satria Purwokerto. Tanggalnya ini kita bisa masukin misal di tanggal 21 gitu ya, di jam 09. Jam 9. Nah, seperti ini. Terus statusnya itu dibuka. Terus pesertanya itu total slotnya adalah 120. Biaya pendaftarannya ini berapa? Misal 200.000 gitu ya. Terus total hadiahnya ada di 10 juta. Oke, seperti ini. Nah, biasanya di event itu ada semacam hadiah tambahan. Di sini kita bisa tambah hadiahnya. Misal kita masukin gambarnya. Contohnya apa ya? Contohnya semisal ini deh, kita dapat BMW gitu ya. Nah, ini kita masukkan. Nama hadiahnya adalah BMW M4. Oke, untuk diberikannya itu sama pihak mana? Semisal PT X gitu ya. Oke, di sini udah detailnya udah kita masukin lalu kita buat. Nah, di sini kita udah berhasil ngebuat untuk eventnya. Nah, kalau kita edit di sini itu kita nggak bisa nambahin featured ya. Jadi kalau kita lihat di bagian front end-nya itu ada popular event. Di sini untuk dari sisi venue itu tidak bisa mengubah menjadi unggulan. Oke, tapi kita coba ubah dari sisi admin ya. Di bagian event, ini ada Fun Run Purwokerto Asik. Oke, di sini kita ubah menjadi event unggulan. Oke, kita simpan. Maka nantinya dia akan muncul di sini. Gitu teman-teman. Oke, nah itu dia untuk dari sisi venue ya. Sekarang kita coba untuk transaksi dari sisi user. Oke, untuk demo dari sisi user, sebagai seorang user di sini kita bisa melihat event yang sedang populer. Contohnya ini ada knockout challenge, kita bisa lihat detailnya.
Nah, dia masih open, hadiahnya di 100 juta, dimulai tanggal 12. Oh, berarti besok ya. Terus ada total partisipannya 24. Ini ada detailnya, ternyata baru ada 1 orang yang join, seperti itu. Oke, lalu ada Fun Run Purwokerto Asik. Nah, ini kita bisa lihat. Total price-nya 10 juta sesuai. Terus total partisipannya di sini sesuai. Kemudian di sini ada juga jenisnya ini runningnya event type. Terus eventnya ini running. Terus ada total partisipannya 120 dan ada additional price-nya ini BMW M4. Wah, menarik banget ya nih kalau beneran ada. Apalagi pendaftarnya cuma 200.000. Oke, sekarang itu untuk detailnya. Ini ada juga base kategori. Kalau kita klik, itu dia bakal ngefilter berdasarkan kategori tersebut. Nah, ini contohnya. Ini ada tenis juga sama, dia munculnya tenis. Powerlifting munculnya yang powerlifting. Seperti itu. Keren banget ya, teman-teman. Terus di sini kita juga bisa lihat yang terbaru ya. Nah, kayak gini nih contohnya. Oke, sekarang kita akan order untuk Fun Run Purwokerto Asik. Kita klik join event. Nah, di sini kita isi booking information-nya. Misal nama kita siapa? Muhammad Rafli gitu. Nomor HP-nya kita isi. Terus emailnya kita isi untuk nanti pengecekan tiket. Terus kita continue. Nah, di sini kita review dulu nih. Subtotalnya 200, ada pajaknya 11%, 22.000. Oke, totalnya kita harus bayar di 222.000. Kemudian di sini kita lihat ada payment information. Ternyata dia pakai Mitrans ya. Oke, kita agree, kita proses to payment. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman payment gateway Mitrans. Di sini kita bisa langsung klik pay now. Oke, kita klik pay. Oke, ntar kita proses to payment. Kita gunakan Kris ya di sini. Kita gunakan Kris. Kita simpan di mana nih? Kita salin gambar. Salin tautan gambar, lalu kita scan di sini, scan QR. Kita lihat di sini di halaman dari venue-nya untuk booking yang Muhammad Rafli event Purwokerto Fun Run Purwokerto Asik itu masih pending ya untuk payment-nya. Sekarang kita coba bayar, kita klik pay. Nah, di sini udah berhasil. Kita lihat di bagian sini, kita cek status. Ini juga payment-nya sukses. Kita klik OK. Oke, kita visit site. Jadi kita gunakan Ingirock untuk testing, maka akan muncul halaman booking finished. Yeay. Nah, ini kita bisa gunakan informasi di bawah untuk memeriksa status pemesanan Anda. Oke, jangan lupa kita bisa simpan si booking ID ini ya. Oke. Ini kita ceritanya tulis booking ID-nya ada di PK 8607 gitu. Oke, kita simpan ini. Oke, terus kita bisa klik view my booking detail juga. Nanti kita bisa punya entrance tiketnya. Nah, nanti ini digunakan untuk scan melalui websitenya ya, gitu. Kalau kita cek di halaman venue-nya, di sini payment-nya udah sukses, totalnya di 222.000. Kalau kita cek dashboard, kalau kita cek dashboard di sini total saldo tersedianya masih kosong karena dari bookingnya di sini kan belum ada check-in ya. Nanti dia harus check-in dulu agar dia terhitung sebagai saldo yang dapat ditarik. Tapi di sini untuk my bookingnya juga udah ada satu nih. Nah, di sini kita bisa lihat revenue-nya tuh ada di 222.000 gitu. Kemudian selanjutnya di sini kita bisa coba untuk kita scan QR ini melalui dari sisi venue-nya. Di sini saya akan coba login melalui handphone ya agar nanti scan QR-nya itu lebih mudah. Di sini saya akan coba login terlebih dahulu dan kita sudah berhasil login di sini, saldo yang tersedia masih kosong. Sekarang dari sisi tampilan laptopnya, di sini saya coba untuk balik lagi ke halaman awal ya. Kita coba balik lagi ke halaman awal. Jadi nanti di halaman awal, di sini kita bisa pergi ke bagian My Event. Lalu kita bisa masukkan booking ID-nya di sini. Misal kita isi emailnya yang nggak sesuai ya, t@gmail.com. Kita klik Find My Booking, maka booking not found. Silakan coba gunakan informasi lain. Kita gunakan email yang sesuai.
Kita klik Find My Booking. Maka di sini entrance tiketnya sudah berhasil. Jadi nanti ketika kita di tanggal 12 Oktober ini kita tinggal login gitu. Sorry, tinggal scan QR. Jadi di sini di halaman adminnya kita bisa masuk ke menu tiket scanner. Oke, ini masih loading. Izinkan dan kita bisa scan tiketnya di sini. Oke. Nah, check-in-nya udah berhasil. Kemudian kita coba dari sisi venue. Kita lihat ya, kita refresh. Nah, check-in-nya udah berhasil di 14.30 gitu. Terus di bagian dashboard, kita bisa lihat saldo yang dapat ditarik itu udah di 222.000. Artinya, kita udah bisa lakukan withdrawal ya. Oke. Sekarang saya bakal lakuin demo untuk proses withdrawalnya. Jadi untuk proses withdrawal, di sini kita bisa menu ke penarikan dana. Terus kita bisa klik buat penarikan dana. Terus jumlah penarikannya semisal kita withdraw 200.000 ya. Oke. Terus total platform fee-nya ini di 4.000, jumlah diterimanya ini 196.000. Oke, misal kita masukkan, kita withdraw ke BCA, kita masukkan nomor rekeningnya untuk venue, terus atas namanya siapa? Berarti John Doe. Oke, kita buat. Nah, di sini udah berhasil terbuat, teman-teman. Terus untuk admin action, berarti kita login dari sisi admin di sini. Oke, kita masuk ke menu penarikan dana. Oh, ternyata ada yang request withdraw nih. Si John Doe. Terus jumlah penarikannya nih 200.000, komisi buat kita tuh 4.000 buat si adminnya, si websitenya. Kita bisa ubah. Terus kita ubah statusnya approved. Nah, di sini bukti transfernya kita tambahkan. Terus catatannya semisal opsional ya, berarti kita nggak usah isi. Atau misal kita isi sudah saya TF gitu. Terus kita klik simpan. Nah, datanya udah berhasil tersimpan nih di penarikan dananya udah di-approve. Terus kalau kita lihat di bagian penarikan dana di sini, itu juga statusnya approved ya dari sisi venue-nya. Dan di sisi dashboard, saldo yang tersedia ini berkurang menjadi 22.000. Kemudian di sini ketika kita pergi ke halaman event di bagian venue, kita bisa edit di sini dan kita bisa ubah status eventnya ini menjadi selesai ya. Kita coba simpan dulu. Nah, eventnya kan udah selesai nih di sini. Ketika eventnya selesai, kita coba lihat di Funrun Prokerto Asik. Nantinya eventnya sudah ended. Nah, di sini eventnya close, tidak bisa mendaftar lagi ya. Di sini kita bisa edit dan kita bisa masukin nama pemenangnya. Misal nama pemenangnya ini Rafli. Terus nomor punggungnya ini berapa? Misal 877 gitu ya. Kita simpan. Oke, ini udah ada pemenangnya si Rafli di nomor 877. Lalu kita refresh di sini, maka akan muncul nih event ended. Satu ST winnernya adalah Rafli dengan nomor punggung 877. Nah, ini jadi keren banget ya. Nantinya nama pemenang itu bisa terpampang di website gitu, teman-teman. Nah, itu dia teman-teman untuk demo dari website booking event olahraga menggunakan Laravel 12 dan juga Filament versi 4. Jika teman-teman tertarik dengan shortcode-nya, teman-teman bisa beli melalui website Build with Angga ya. Terima kasih.